Sahabat-sahabat Offset yang setia, jumpa lagi dengan saya Romo Yohanes Budianto, SSCC. Shalom, damai sejahtera. Apa kabar? Hari ini kita akan bincang-bincang tentang tumbuh kembang anak. Banyak orang berpikir bahwa tumbuh kembang adalah dua hal yang sama, dua hal yang satu. Padahal tumbuh kembang ini dua hal yang berbeda sama sekali. Yang harus orang tua ketahui, sehingga orang tua dapat memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak Anda. Bersama dengan saya hadir Dr. Asteria, spesialis anak. Selamat datang, Dr. Asteria. Terima kasih, Romo. Terima kasih, dokter. Ya, kita akan berbicara tentang apa itu tumbuh kembang bersama dengan dokter. Karenanya, mari nantikan dan juga tonton sampai akhir, agar kita mempunyai pemahaman yang komplit tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Ada istilah tumbuh dan kembang. Apa perbedaan antara tumbuh dan juga apa perbedaan kembang? Pertumbuhan, perkembangan itu dua terminologi yang mempunyai makna yang berbeda. Pertumbuhan itu adalah pertambahan sel dalam bentuk ukuran maupun volume, dan itu bisa diukur, misalnya berat badan, panjang badan, tingkat kepala itu. Sementara perkembangan adalah memperhatikan tingkat kedewasaan anak, ya, tingkat perkembangan menuju kedewasaan atau kematangan. Nah, contohnya pertumbuhan ya, misalnya bayi lahir itu paling baiknya berat badannya antara 2,5 sampai 3,5, ya. Nah, nanti di umur 6 bulan dia sebaiknya itu mempunyai 2 kali berat badan lahir. Oke. 1 tahun 3 kali berat badan lahir. Oke. Panjang badannya nambah sekitar 15-an senti dari lahir, ya. Sementara kalau perkembangan itu kita tidak bisa mengukur dalam bentuk dimensi ukuran yang strict, Romo, tidak bisa. Kita hanya bisa lihat kita mempunyai parameter, ada namanya milestone, tonggak perkembangan. Jadi misalnya umur 1 bulan anak itu bisa apa sih? Dia baru bisa melihat dalam jarak 25 cm. Kemudian dia sudah bisa kaki tangan bergerak aktif. Umur 2 bulan udah bisa bikin suara gitu. Udah bisa senyum sendiri. Umur 6 bulan harusnya udah pinter dia tengkurap telentang, karena tengkurap itu dimulai 4 bulan. Umur 1 tahun dia harus sudah bisa berdiri lepas tangan misalnya. Tapi belum bisa jalan gitu. Jalan 1-2 langkah udah bisa. Umur 1 tahun juga harus sudah bisa bilang mama, papa. Sementara ini, selama ini yang saya dapatkan di lapangan, orang tua hanya lihat, berat badan bagus, berarti tumbuh kembangnya bagus. Padahal itu berbeda. Jadi setiap kali orang datang ke petugas kesehatan akan melihat tumbuhnya, masukin di grafiknya yang namanya KMS, kartu menuju sehat, ya, buku perkembangan, buku pertumbuhannya. Di situ akan diplot, Romo. Berat badannya sesuai nggak ya? Tinggi badannya sesuai nggak? Tingkat kepala sesuai apa enggak? Nah, perkembangan kita nilai lagi. Udah bisa apa, Bu, anaknya? Ternyata baru bisa duduk, misalnya 1 tahun. Padahal 1 tahun kan udah bisa berdiri, berlepas tangan 1-2 detik. Nah, seperti itu. Apa ya, dokter, ya? Pentingnya pertumbuhan dan juga perkembangan anak ini? Seperti kita ketahui, bahwa anak itu adalah generasi penerus bangsa. Maka kita harus memantau dan harus mempunyai generasi penerus yang tumbuh kembangnya adalah baik. Usia 6 bulan bisa tengkurap, bisa menoleh kanan kiri, dokter, yang tadi dikatakan. Lalu kalau anak ini tidak bisa, itu lantas? Kalau tidak bisa, maka kita harusnya stimulasi, Romo. Contohnya misalnya dia belum bisa tengkurap, telentang sendiri, kita lihat, tanya, mungkin ibunya sering gendong, atau ibunya sering tidur di ayunan terus, sehingga rotasi daripada sumbu tubuhnya tidak bisa
spontan karena lingkupnya kan sempit Romo, jadi dia nggak bisa gerak. Sementara kalau tengkurap terentang kan perlu tempat yang luas. Iya, betul. Nah, jadi kita bisa ajarkan ke ibunya, oh ibu distimulasi dengan cara apa? Mungkin ditaruh di tempat yang lebih luas, kasur yang lebih luas, sehingga anaknya udah bisa bereksplorasi, muter, rolling seperti itu. Oh, jadi menggendong anak itu kalau terlalu sering itu nggak bagus ya dokter Iya, ya? harus ada tahap-tahapnya menggendong. Kalau sudah 6 bulan sudah saatnya tidak digendong terus, Pak. Apa sih dokter faktor-faktor yang penting dalam tumbuh kembang terhadap anak ini dokter? Yang penting pada yang mempengaruhi tumbuh kembang anak pertama adalah genetik, Romo. Ya, genetik. Jadi genetik itu sangat menentukan. Kedua, lingkungan. Lingkungan, dan ketiga memang perlu ada stimulasi. Untuk yang tadi dikatakan genetik itu dalam arti apa ya dok? Misalnya maaf nih, kita kan pertumbuhan itu kan diukur dengan panjang, tinggi, panjang, berat, dan lingkar kepala. Terus ternyata kita dapatkan nih 6 bulan itu harusnya panjangnya sekian loh. Nah ternyata dia nggak sekian. Nah, kita lihat lagi apakah memang tipe orang tuanya perawakannya memang tidak tinggi seperti itu. Jadi kita tahu di situ. Tetapi yang penting kita tahu bahwa oh memang pertumbuhannya ini agak lambat bukan karena misalnya kurang gizi, bukan karena kurang stimulasi, tapi memang karena genetiknya memang dia ternyata tipikal yang seperti itu. Apakah ada kemungkinan dokter secara genetik bahwa orang tuanya pendek, tetapi anaknya itu panjang gitu? Tetap ada kemungkinan. Jadi itu tetap ada dengan gizi ditingkatkan seperti itu tetap ada kemungkinan untuk memperbaiki generasi. Lalu bagaimana dengan pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak itu dokter? Kalau lingkungan itu misalnya kebiasaan dalam satu keluarga misalnya mau ya bahwa makannya seperti ini ya, jadi oh iya cukup dikasih bubur susu, dikasih pisang misalnya mau. Nah kalau lingkungannya, karena lingkungan sudah biasa seperti itu turun temurun dari neneknya, oh dikasih pisang, dikasih ini. Nah kita harus ajarkan bahwa yang penting itu sekarang adalah gizi seimbang. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi sebenarnya, tetapi sudah namanya gizi seimbang. Jadi ada faktor, ada karbohidratnya, protein hewani, nabati, buah dan sayur. Lantas dokter, apa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak ini dok? Yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang itu gizi utamanya, Romo ya. Kemudian faktor-faktor imunisasi penunjang kesehatan. Jadi penting sekali seorang anak ini diimunisasi ya, karena dengan imunisasi kita memberikan antibodi kepada anaknya. Dan apalagi di zaman corona seperti ini ya Romo, pandemi ini banyak orang tua yang justru tidak membawa anaknya ke pusat-pusat kesehatan karena takut dengan corona. Sebetulnya selagi kita memenuhi protokol pencegahan terhadap COVID ini, imunisasi tidak boleh ditinggalkan. Karena nanti coronanya selesai malah timbul wabah untuk untuk penyakit-penyakit yang bisa dilindungi dengan imunisasi. Berapa kali orang tua harus membawa anaknya ke rumah sakit untuk diberikan imunisasi dok? Di bawah 1 tahun minimal 5 kali, minimal. Itu untuk yang selama ini masih program pemerintah itu minimal 5 kali, seperti BCG, DPT-nya 3 kali, kemudian campak. Jadi ada hepatitis B yang pertama. Jadi minimal itu 5 kali. Dalam 1 tahun ya? Iya. Itu jangka waktunya berapa lama dokter? Kalau yang pertama itu 0 bulan, kemudian 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Berkaitan dengan pertumbuhan anak, ini dari tingkat pendidikan dokter ya? Iya. Itu maksudnya bagaimana dokter? Tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Salah satunya karena misalnya pendidikan orang tua yang terbatas, dia tidak mengetahui bahwa begini sebenarnya menstimulasi anak, atau oh ya yang penting anaknya prinsip misalnya yang penting kumpul makan bersama ya, tapi tidak dilihat segi gizinya. Saya pernah mendengar juga dokter ya, ada seorang anak yang usia sekitar 3 tahun tetapi dia tidak mau makan nasi dokter. Dia hanya mau makan buah-buahan. Itu kira-kira bagaimana dokter ya? Ya, itu pertama mungkin waktu masih mulai memberikan
makanan pendamping ASI-nya, mungkin waktu itu dia tidak dibiasakan dengan aneka rasa. Jadi sekarang ini memberi makanan pendamping ASI pada anak-anak berbeda dengan zaman dulu, Mo. Dulu itu kita menggunakan single food begitu lama. Sekarang tidak lagi, Mo. Sekarang dengan menu seimbang, si anak itu single food paling hanya 10 sampai 14 hari. Setelah itu dia harus sudah dikombinasi, dikenalkan berbagai rasa seperti itu. Nah, kalau dia hanya buah saja berarti dia cita rasanya cuma di situ. Tumbuh kembang anak ini juga dipengaruhi adanya infeksi, dokter ya. Ya. Nah, ini bagaimana maksudnya, dokter? Infeksi, jadi kalau anak misalnya pertumbuhannya tidak naik ya, tidak naik, kita lihat apakah dia karena memang asupannya kurang atau ada penyakit, sudah makannya banyak tapi berat badan nggak naik. Nah, berat badan nggak naik contohnya, dia makannya banyak, sehari 3 kali, tambah snack 2 kali, tapi berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Berarti kita harus cari tahu apakah ada penyakit tersembunyi, Romo. Penyakit-penyakit itu biasanya termasuk tuberkulosis, kemudian infeksi saluran kencing yang sering disingkat ISK, dan HIV. Seringkali itu tidak terdeteksi karena seringkali kalau pada anak gejalanya tidak begitu menonjol, Romo. Tidak menonjol. Infeksi-infeksi ini akan sangat mempengaruhi untuk pertumbuh kembang anak itu, dokter ya. Iya. Nah, kalau seandainya anak ini sudah diketahui, dokter, adanya infeksi, bagaimana, dokter, untuk mengatasi infeksi tersebut, dokter ya? Ya, yang pertama orang tua harus mau membawa ke pusat kesehatan, sehingga nanti kita akan telusuri apa nih penyakitnya. Kalau memang misalnya tuberkulosis, itu bisa diobatin, HIV bisa dikontrol supaya tidak bertambah berat. HIV ada obatnya. Apa, dokter, dampak dari gangguan tersebut? Dampak daripada gangguan pertumbuhan perkembangan, pertama secara global yang pasti kita mempunyai generasi penerus yang tidak prima, ya. Secara khusus bisa terjadi namanya stunting, Romo, ya. Ini sudah digembar-gemborkan pemerintah sudah mengedukasi kita masyarakat supaya anak kita jangan stunting. Stunting itu apa? Stunting itu adalah tinggi badannya di bawah standar yang -3, standar deviasi dari kurva pertumbuhan, dan disebabkan oleh penyakit yang kronis maupun kurang gizi. Kalau secara khususnya seperti itu. Kemudian bisa juga dia menjadikan dia gagal tumbuh anaknya. Jadi gagal tumbuh itu ya semua dimensi terganggu. Misalnya berat badan, panjang badan, lingkar kepala, semua di bawah standar. Itu gagal tumbuh. Sehingga kalau gagal tumbuh, bagaimana dia bisa sekolah nanti, Romo? Kalau dia misalnya punya penyakit kronis, ya Romo, misalnya keluarga harus membawa berobat, berarti kan pengeluaran kepada keluarganya. Kemudian juga keluarganya jadi ayahnya yang harusnya bekerja, jadi mengurusin anaknya, seperti itu. Bagaimana, dokter, mengatasi dampak dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak? Jadi yang penting itu kuncinya adalah deteksi dini. Kita harus tahu, orang tua harus mengerti bahwa oh ini anaknya ada gangguan pertumbuhan, oh ini anaknya gangguan perkembangan. Jadi kalau orang tua itu rajin misalnya ke posyandu, rajin menimbangkan, di situ nanti kader-kader posyandu sudah bisa mendeteksi, oh anak ini kan mereka ada buku KIA yang warnanya merah, itu akan mendeteksi oh ini anaknya beratnya udah di bawah, ini udah di garis merah misalnya, oh ini di garis kuning. Jadi kadernya akan biasanya kalau dia tingkat yang berat akan mengkonsulkan ke dokternya. Seperti itu. Gangguan pertumbuhan tadi kita lihat kan karena kenapa dia turun? Oh karena gizinya kurang. Berarti kita mengedukasi orang tuanya. Oh ternyata ada penyakit. Ya berarti penyakitnya harus kita cari dan kita obatin. Sementara kalau gangguan perkembangan kan berarti tidak sesuai perkembangannya. Misalnya nih 2,5 tahun belum bisa ngomong, minta sesuatu dengan cara menunjuk, menarik tangan orang tuanya, nunjuk, tapi tidak mau mengeluarkan suara. Nah kita cari tahu kenapa dia sampai begitu, latar belakangnya misalnya sering nonton TV, sering main gadget, sering nonton YouTube, ya, sering main game. Nah itu
sehingga komunikasinya hanya satu arah. Dia hanya berkembang bahasa reseptifnya saja, mengerti. Kita minta adik ambil ini bisa, adik pergi ke sana bisa, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Berarti ada gangguan bahasa ekspresi. Kira-kira berapa lama ya dokter ketika seorang anak tidak mampu berbicara, terus kemudian anak itu di terapi, kemungkinan bisa bicara itu berapa lama dokter? Misalnya 2 tahun belum bisa bicara sama sekali, Romo, berarti itu sudah warning. Jadi kita biasanya cari tahu dulu orang tuanya. Bu, bagaimana? Oh ya, sehari-hari nonton TV, pakai YouTube gitu ya. Jadi dia nggak pernah diajak ngomong, atau di rumahnya terlalu banyak bahasa. Nah, biasanya kita akan rujuk untuk melakukan terapi bicara. Tapi pengalaman sih memang 6 bulan dengan terapi dengan ahlinya, di rumah dengan stimulasi terus, biasanya udah mulai bisa bicara. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa, yang saya yakin, percaya apa yang dikatakan Dr. Asteria sungguh memberikan wawasan yang luas bagi banyak orang tua di dalam membesarkan, menumbuh kembangkan anak menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Offset yang setia, sebelum saya melanjutkan obrolan singkat ini, saya mau mengajak Anda untuk mengkidungkan sebuah lagu. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menggerak di sore hari dan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku selesai, melintaskan hidupku sayuku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar ada namaku disebut.
Sahabat-sahabat Offset yang setia, satu hal yang ingin saya tekankan terkait apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Asteria dari Yakobus bab 2 ayat 14 dan 17. Di sana dikatakan, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Orang banyak berpikir bahwa iman itu hanya soal relasi manusia dengan Allah, relasi aku dengan sesamaku. Atau dengan kata lain, relasi yang vertikal saja. Padahal, iman itu merupakan relasi antara manusia dengan manusia lain. Manusia dengan sesamanya. Atau relasi horizontal. Jadi iman mempunyai dua dimensi, yakni dimensi vertikal, relasi antara saya dengan Allah yang diwujudkan di dalam ungkapan-ungkapan iman. Misalnya lewat doa, lewat perayaan Ekaristi, lewat retret, maupun juga lewat hal-hal yang sifatnya rohani. Sedangkan relasi horizontal itu terkait dengan perwujudan iman atau yang kerap kali kita sebut dengan aksi nyata. Bahkan oleh Paus Yohanes Paulus II disebut dengan living faith, iman yang dihidupi dalam kehidupan ini. Yakni dengan melakukan tindakan-tindakan baik, tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus mewujudkan iman kita dengan care, dengan mendidik anak-anak kita yang menjadi titipan Tuhan. Care terhadap anak kita tunjukkan dengan membesarkan mereka dengan baik, memperhatikan tumbuh kembang mereka dengan baik, seperti yang dikatakan Dr. Asteria tadi. Orang tua mempunyai tugas untuk mendidik anak kita di dalam menumbuh kembangkan anak ini baik dari segi medis maupun juga dari sisi rohani, baik lewat pendidikan sekolah maupun juga lewat sekolah minggu, sehingga anak boleh bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat. Kita hendaknya tidak memanjakan anak dengan memberikan anak untuk bermain gadget secara berlebihan. Melainkan orang tua harus membatasi anak untuk bermain gadget. Selain bermain gadget, tetapi juga orang tua tidak memberikan makanan yang berkelebihan, makanan junk food, tetapi makanan dengan gizi yang seimbang yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga anak menjadi pribadi yang sehat, kuat, cerdas, berguna bagi bangsa dan negara kita. Shalom, Tuhan memberkati, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini kami berterima kasih Engkau hadirkan Dr. Asteria untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan tumbuh kembang terhadap anak. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi para orang tua yang Engkau titipi seorang anak bagi mereka yang memberikan kebahagiaan bagi perjalanan hidup mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk para orang tua. Mampukan mereka untuk
mengaplikasikan apa yang telah mereka terima daripadamu di dalam menumbuh kembangkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sudilah kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesabaran bagi orang tua di dalam mendampingi mereka semua. Dan mampukan mereka untuk menerima anak-anak mereka, agar anak-anak mereka boleh juga mengalami dan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dialami anak-anak pada umumnya. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikut dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita terkait dengan tumbuh kembang anak. Nantikan dalam obrolan sehat berikutnya. Tuhan berkati Anda, damai sejahtera, haleluya.